Oke, di video kedua kali ini saya akan menjelaskan karakter orang yang tidak takut untuk dibenci. Jadi mengaitkan video yang kemarin untuk teman-teman ya. Jadi saya kan sudah janji untuk setiap seminggu sekali untuk mau membuat konten karena saya ingin membentuk kebiasaan baru saya untuk jadi lebih baik. Oke, di video kedua kali ini saya akan menjelaskan dengan karakter orang yang tidak takut untuk dibenci. Jadi salah satu sifat kita yang harus kita bentuk untuk menjadi lebih sukses adalah untuk tidak takut dibenci. Jadi untuk teman-teman yang merasa minder, nggak percaya diri, takut untuk berekspresi, nah ini video kali ini cocok banget untuk teman-teman yang istilahnya minder itu loh, kurang percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Nah, untuk hal ini mohon didengarkan, disimak sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, terima kasih. Oke, untuk karakter yang pertama adalah percaya diri ya. Jadi untuk teman-teman, kenapa sih kita harus takut kepada orang lain yang belum tentu lebih baik daripada kita? Nah, kita itu berhak untuk mengekspresikan apa yang kita miliki. Contoh, kalau teman-teman punya skill untuk menggambar, kenapa harus takut dikatakan gambarannya jelek? Nah, belum tentu mereka yang mengatakan jelek kan gambarannya lebih bagus daripada kita. Nah, ini karakter untuk percaya diri. Jadi apa yang kita bisa lakukan, ya silahkan lakukan sebaik mungkin. Untuk orang mau berkata apa, itu kan hak mereka, nggak bisa kita kontrol. Maka kita harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Contoh saya mengajar di salah satu sekolah. Nah, ada beberapa orang mengatakan, loh, saya ngomongnya belepotan, nggak begitu tahu. Apa jenisnya, pengetahuannya nggak begitu luas, kok sok-sok mau ngajar. Nah, masa bodoh, yang penting saya praktek, yang penting saya ngajar, mau gimana pun komentar orang, yang penting kan saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, sedangkan mereka, apakah bisa ketika mereka di posisi saya? Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlulah memikirkan apa yang kita katakan orang. Itu dinamakan percaya diri. Jadi kalau teman-teman, contoh mau buat konten seperti ini. Nah, ini saya kan, kalau nggak percaya diri kan ya, nah ini apa bisa kita memulai konten seperti ini? Nah, maka kita harus percaya diri, kita harus percaya dengan apa yang kita miliki. Oke, karakter kedua yaitu mandiri dalam berpikir. Jadi sifat orang yang tidak takut salah adalah mandiri dalam berpikir. Kan kita tahu ya, kalau hidup di dunia ini banyak sekali orang nyuruh sana lah, nyuruh sini, kasih apa jenenge, ngasih kita petunjuk untuk kerja apalah, kerja inilah. Nah, ini kalau orang yang tidak takut salah, tidak takut untuk dibenci orang, dia berani memutuskan, oh saya mau kerja ini, mau dihujat seperti apapun. Nah, orang yang mau berubah dan tidak takut salah, dia mandiri dalam berpikir. Contoh, ya kembali contohnya saya aja lah, nggak usah ke siapa-siapa. Kemarin saya diajari untuk berbisnis jamur tiram. Jadi selain saya ngajar di sekolah, saya juga berbisnis jamur tiram. Nah, ini banyak sekali orang menawarkan untuk jualan sepeda motor lah, jualan bensin lah, jualan apa, kerja di mana, di fotokopi. Banyak sekali orang merekomendasikan pekerjaan pada saya. Tapi saya percaya diri dan berani untuk berpikir mandiri. Saya memilih untuk menjadi guru dan berbisnis jamur tiram. Nah, ini kita harus berani mengambil keputusan dan jangan sampai kita terlalu bimbang dan sedikit-sedikit mau mengikuti apa yang orang lain rekomendasikan. Contoh, saya memulai jamur tiram, belum sampai sukses, belum sampai jadi orang-orang yang benar-benar beruang lah dari bisnis itu, kok ditawari jadi penjual bakso. Contoh kemarin saya ditawari jadi penjual bakso sama teman saya yang ada di kuliah. Dan saya kok pindah jadi kayak kutu loncat, kok pindah jadi mau awal jadi pembisnis jamur tiram, berubah jadi tukang bakso, berubah lagi jadi tukang fotokopi, berubah lagi jadi kuli bangunan, lah berubah-ubah. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus mandiri dalam berpikir dan memutuskan semua yang kita lakukan. Jangan takut dikatakan, "Loh, wah bisnis jamur tiram bangkrut nanti ya." Ya kalau sampean takut ya sudah, berarti nggak punya kemandirian dalam berpikir. Maka selain percaya diri, kedua harus dibangun dengan kemandirian dalam berpikir. Siap untuk
menanggung resiko. Selanjutnya yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Ya, bersambung lagi. Jadi kalau sudah berani mandiri dalam berpikir, kita harus kreatif dan inovatif. Gimana sih cara mengembangkan bisnis yang sudah saya lakukan? Gimana sih mengembangkan skill saya yang sudah ada? Nah, kalau jadi guru, gimana sih cara public speaking? Bagaimana cara storytelling? Gimana cara percaya diri di depan anak-anak? Nah, ini harus ditingkatkan terus menerus meskipun kita belum maksimal. Ya kenapa kita nggak mau berusaha? Nah, ini lama kelamaan skill yang mau awalnya standar, kalau kita sering asal lama-lama kita akan menjadi profesional. Nah, seperti itu. Nggak ada orang baru lahir kok bisa lari, nggak ada. Semua orang butuh proses. Nah, ini kita semua juga berproses, makanya jangan takut untuk berpikir kreatif dan mencoba hal-hal baru. Contohnya saya video seperti ini kalau didengar orang yang sudah profesional kan memalukan ya, video kayak gini. Sudah videonya jelek, audio nggak begitu baik, cara ngomongnya salah-salah, ngelantur kemana-mana. Nah ini kan jelas banyak sekali komentar yang kurang baik. Nah tapi kenapa kita harus kok takut? Nah jangan takut dibenci. Jadi kita harus kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif di sini juga dalam hal melakukan suatu hal yang kita pilih tadi ya. Jadi kan percaya diri, kemudian mandiri dalam berpikir, yang ketiga kreatif dan inovatif. Ini berkaitan dengan kemandirian dalam berpikir. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita harus berpikir gimana sih cara lebih baik, cara kita meningkatkan. Ya, kita harus kreatif. Kalau ingin meningkatkan kemandirian, ya gimana caranya? Baca buku tentang gimana kita meningkatkan kemandirian dalam menyampaikan suatu hal di depan umum. Kalau berbisnis jamur, kita harus kreatif dan inovatif. Gimana sih cara mengembangkannya? Cara butuh modalnya dari mana? Tempatnya di mana? Nah itu harus terus dipikir, harus kreatif terus, harus dikembangkan. Jangan terus, aku nggak bisa, harus menyerah. Nggak ada kemajuan di situ. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, tegas dan konsisten. Tidak mudah goyah meskipun mendapat kritik atau penolakan. Tentu kalau orang yang sudah punya sikap tidak takut untuk salah, pasti banyak sekali orang yang mengkritik kita, banyak sekali orang yang menyalahkan kita. Ya, mau nggak mau seperti itu. Di dunia ini nggak ada yang seorang 100% benar, itu nggak ada. Sebaik-baik pun orang, namanya manusia, selalu ada yang membenci. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain itu mesti ada yang membenci. Ya, kita buat konten seperti ini, ada orang yang nggak suka. Kita jadi guru, banyak orang yang nggak suka. Kita berbisnis banyak yang orang nggak suka. Bahkan ada yang mendoakan kita bangkrut, kita nggak sukses, itu banyak. Ya, jadi kita harus tegas dan konsisten. Tegasnya gimana? Kita memutuskan. Contoh, saya jadi guru, ya jadi guru. Bisnis jamur, ya bisnis jamur. Konsistennya gimana? Ya jangan berpindah-pindah. Kalau sudah satu profesi dijalani, ya terus sampai gimana mentok, sampai gimana kita di posisi paling atas, seperti itu. Kalau Timothy Ronald, jangan jadi kutu loncat tadi. Mau baru bisnis satu nggak cocok, pindah lagi, nggak cocok, pindah lagi. Sampai kapan? Kalau saya perumahan ya teman-teman, nanam pohon masih kecil ditanam, kemudian baru tumbuh dijabut dipindah lagi, baru tumbuh dijabut pindah lagi. Ini nggak akan jadi besar pohon ini. Beda kalau pohon satu ditanam kemudian dikasih pupuk, disiram setiap hari, kalau ada hama disemprot namanya. Nah ini lama-kelamaan akan jauh lebih besar daripada pohon yang dijabut tadi. Kenapa? Kalau dipindah, bisa jadi malah mati, nggak jadi apa-apa kita. Oke, jadi harus kreatif, tegas dan konsisten. Konsisten yaitu tetap di satu jalur yang sudah kita pilih dan jadi yang terbaik. Makan tai dulu, kata makan tai dulu ya. Nah, kita lihat orang di sana sukses, belum tentu kita melakukan yang mereka lakukan kita juga bisa, belum tentu. Maka fokus aja dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Oke. Selanjutnya yang kelima, autentik. Nah, tidak berusaha menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh lingkungan. Ya, sudah saya katakan tadi, sebaik apapun kita, tentu ada yang membenci. Jadi kita harus jadi autentik. Sebut semua Kirom, saya namanya Kirom ya teman-teman. Teman-teman yang baru nonton ini,
Nah, nama saya Kirong. Oh, Kirong ini sing ditore. Oh, sing kae lho. Nah, kita harus jadi otentik, orang yang mudah dikenal dengan keperbedaan kita. Oh, anak yang itu yang suaranya bagus, atau anak yang pendiam tapi kreatif. Kita harus punya identitas itu. Kita harus jadi otentik, karena ya mau gimana, masa mau sama dengan yang lain? Apa spesialnya diri kita kalau nggak berbeda daripada yang lain? Oke, jadi salah satu karakter orang yang tidak takut dibenci adalah otentik. Dia berani berbeda daripada yang lain, meskipun yang lain seperti itu, kita berani menjadi kita diri sendiri. Nggak maulah kita sama dengan yang lain. Kenapa harus sama juga? Kan kita juga berbeda, dilahirkan dari orang yang berbeda, di keluarga yang berbeda, dengan background yang berbeda-beda. Kenapa harus sudah sama? Ya, seperti itu. Ada orang benci, masa bodoh. Oke, yang nomor 6, berani menghadapi resiko. Setiap pilihan yang kita pilih selalu ada resiko di dalamnya. Jadi guru juga ada resiko, bisnis jamur ada resiko, jadi penjual ada resiko, jadi investor juga ada resiko, semua ada resikonya. Nggak ada semua di dunia ini nggak ada resiko. Bahkan kita diam hanya tidur di rumah itu juga resiko. Nah, resiko. Bahkan bayangkan ya teman-teman, tidur seharian mulai pagi ya, mulai malam, tidur sampai pagi bangun makan, tidur lagi sampai maghrib. Resiko teman-teman, jadi apa manusia macam apa seperti itu ya. Semua hal pasti ada resikonya, jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Orang yang tidak takut untuk dibenci orang lain berani mengambil resiko. Yang terakhir, ini kan 7 ya Pak. Yang terakhir, tidak takut dikritik. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya kalau semua hal itu pasti ada yang membenci dan ada yang suka. Kalau kita takut dikritik, sampean ini loh, sajane iki ini dan lain sebagainya. Selama kita nggak melakukan hal yang dilarang agama ataupun negara, ya sudah, kenapa harus kita menganut apa yang diomongkan orang? Kalau kita nurut apa yang diomongkan orang, semua itu di luar kendali kita ya. Kalau kita nurut apa yang diomongkan orang, pusing sendiri, stres sendiri, nanti teman-teman malah sakit kalau mikirin omongan orang ya. Ya, ini saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Kalau saya di sekolah ya, contoh di sekolah ini untuk teman-teman guru yang mungkin melihat ini, ya nggak apa-apa lah, saya curhat aja di sini ya. Saya di sekolah itu ya cuma menjalankan apa yang perlu saya lakukan. Saya melakukan dengan cara ngajar dengan anak-anak, kemudian dekat dengan anak-anak dekat dengan saya. Nah, ini kan dikritik, seharusnya guru gak boleh terlalu dekat dengan murid, ini membuat murid tidak hormat terhadap guru. Nah, kan itu kan sudut pandang dia. Nah, kalau menurut saya, cara menghormati murid kepada saya itu dengan berani bersikap dengan saya, nggak takut dengan saya, berani menyapa saya, itu wujud hormat. Bayangkan ya, kalau ada murid saya ketemu saya, macam nggak lihat, macam nggak tahu. Nah, itu malah saya benci dengan anak seperti itu. Kok ada gurunya nggak mau nyapa, nggak mau baik hati, nggak mau salaman. Itu saya kan nggak suka seperti itu. Nah, ya. Dan ini nggak ada ajarannya kok. Guru harus jadi orang yang galak, ditakuti murid, biar murid hormat. Jadi nggak ada kan aturannya seperti itu. Nah, cara menghormati orang itu berbeda-beda juga. Jadi nggak bisa kita mau dikte seseorang untuk harus begini, harus begitu. Saya benci banget ke orang-orang yang terlalu mendikte. Apa dia juga sudah benar gitu loh ya. Ya, jadi jangan sampai kita takut dikritik. Sebaik apapun apa yang kita lakukan pasti ada yang benci. Bahkan sekelas Nabi, sekelas Rasul pun ada yang benci, bahkan ada yang merangi. Nah, apalagi kita yang manusia-manusia biasa. Jadi jangan sampailah kita nggak mau berekspresi, nggak mau ngambil keputusan, nggak mau berpikir karena takut dibenci orang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Untuk mungkin untuk teman-teman yang mau komentar, ya silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Ini konten sama masih belajar. Saya sebenarnya nggak peduli ada yang nonton atau enggak, sebenarnya nggak peduli. Yang penting kan saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, saya sudah berusaha untuk jadi lebih baik, dan niatan utama saya adalah mendokumentasikan apa yang sudah saya lakukan di proses kehidupan saya untuk jadi lebih sukses ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.